Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali, saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Live Update. Tribuners, Rumah Sakit Pratama Mitra Belajen di Nrekang yang saat ini kondisinya terbengkalai usai proyeknya dikorupsi dan warga kerap melihat ada beberapa pelajar yang membolos dan juga nongkrong di bangunan kosong ini. Untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Nrekang, ada rekan Kadri. Selamat siang rekan Kadri. Selamat siang. Baik, rekan Kadri dapat disampaikan seperti apa kondisi terkini dari Rumah Sakit Pratama Mitra Belajen di Nrekang dan seperti apa kronologi hingga rumah sakit ini bisa terbengkalai hingga hari ini. Ya, dapat kami laporkan. Jadi kondisi dari Rumah Sakit RS Pratama Mitra Belajen ini terdapat tiga ruangan, di mana di bagian depan itu sudah ditumbuhi ilalang. Kemudian pada bagian tengah juga terpantau tribun bahwa di tengahnya itu masih kosong. Jadi eh, itu kemudian pada bagian belakang terdapat bangunan yang baru dikerjakan, baru selesai. Jadi proyek ini dimulai sejak tahun 2015 yang lalu. Ya, begitu yang dapat kami laporkan. Baik, dan juga rekan Kadri dapat disampaikan kepada Tribuners pada saat bangunan ini kosong, pengakuan warga bahwa ada beberapa pelajar yang kerap nongkrong dan disinyalir membolos dari sekolah dan beberapa ruangan ini disinyalir juga dapat dijadikan tempat yang tidak baik begitu bagi warga setempat. Ya, ya, dapat kami informasikan bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan, eh, memang beberapa pelajar kerap kali di siang hari berkumpul di ruang tengah itu. Jadi di bagian tengah karena pintunya terbuka, kemudian ada beberapa akses yang seringkali dilakukan oleh atau ditempati berkumpul oleh para pelajar di daerah Kecamatan Allah yang berada di sekitar RS Pertama Mitra Belajan itu. Baik, Kembali. dan juga rekan Kadri hingga hari ini apakah sudah ada tanggapan dari pihak rumah sakit begitu terkait keluhan warga tersebut? Ya, jadi barusan kami mengupdate informasi dari dinas atau dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang, Nurjana. Informasi yang kami peroleh dari Ibu Nurjana, dia mengatakan bahwa eh, di tahun 2025 nanti eh, proyek ini segera akan ditindaklanjuti. Kemudian untuk saat ini informasi yang kami peroleh dari Ibu Nurjana bahwa eh, untuk saat ini mereka masih mengurus izin operasional dari RS tersebut. Jadi untuk saat ini juga kami dapat informasikan bahwa untuk anggaran RS Pratama Mitra Belajan ini informasinya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang dia tidak mengetahui pasti terkait pasca ditetapkannya tiga tersangka kemarin. Seperti itu. Jadi dia belum mengetahui berapa jumlah anggaran yang dimiliki oleh untuk pengerjaan proyek RS Pratama Belajan ini. Baik, Seperti baik. itu. Baik, dan rekan Kadri, pada saat ini kita mengetahui bahwa di seluruh daerah, utamanya juga Sulawesi Selatan dan Nrekang sendiri memiliki pemimpin baru begitu atau bupati baru. Apakah juga ada harapan dari masyarakat terhadap terpilihnya bupati baru ini untuk melanjutkan ataupun juga menyelesaikan proyek dari rumah sakit ini agar sekiranya membantu masyarakat di sekitar yang memang membutuhkan akses terhadap rumah sakit? Ya, jadi dapat kami informasikan, jadi beberapa warga sekitar yang berada di RS Pratama Mitra Belajan ini mengaku berharap bahwa
siapapun yang terpilih menjadi Bupati Kabupaten Nrekang ini dapat melanjutkan proyek pembangunan RS Mitra Belajan. Alasannya karena menurutnya bahwa RS Mitra Belajan ini dapat sangat membantu masyarakat yang berada di area sekitar RS Mitra Belajan, seperti terkhusus di daerah Duri seperti Kecamatan Allak, Anggaraja, dan sebagainya yang berada di sekitar RS Pratama Mitra Belajan ini. Seperti itu. Baik, terakhir rekan Kadri dapat juga menjadi informasi bagi Tribuners terkait tindak pidana korupsi yang sudah diungkap pada tahun 2018 lalu, dapat disampaikan mungkin tersangkanya ada berapa dan siapa saja yang dapat disampaikan kepada Tribuners. Ya, jadi informasi yang kami peroleh bahwa terdapat 3 tersangka yang ditetapkan pada kasus proyek yang dibangun sejak tahun 2015 itu. Salah satunya yakni Kepala Dinas RS, maksud kami Kepala Dinas Kesehatan, kemudian kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, dan Andi Kilat Kiraka, kemudian Marwan, kemudian Sandi Dwi Nugraha. Itu yang menjadi sudah ditetapkan dan tengah menjalani proses tahanan di lapas. Baik, terima kasih Ya, rekan Kadri atas informasinya dari Kabupaten Nrekang. Kami menantikan informasi update lainnya dan juga informasi menarik lainnya dari Kabupaten Nrekang dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa kondisi dari rumah sakit yang terbengkalai di Nrekang, yakni Rumah Sakit Pratama Mitra Belajen. Tribuners, Rumah Sakit Pratama Mitra Belajen terbengkalai. Warga mengatakan pelajar sering nongkrong di bangunan kosong tersebut. Rumah Sakit Pratama Mitra Belajen di Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, kini terbengkalai usai proyeknya dikorupsi. Kondisi bangunan kosong itu terpantau tribuntimur.com pada Selasa 17 Desember 2024 pagi. Terdapat 3 gedung di Rumah Sakit Pratama Mitra Belajen. Pada bagian depan ada instalasi gawat darurat sekaligus nampak seperti lobi rumah sakit. Pada bagian tengah nampak seperti ruang inap pasien. Kemudian di bagian belakang ada kantor sekaligus juga ruang inap pasien di lantai 2. Warga yang tinggal di belakang rumah sakit bernama Rasman mengatakan di saat siang hari dirinya kerap menemui pelajar nongkrong ataupun juga berkumpul di bangunan kosong itu. Namun dirinya tidak mengetahui pelajar dari sekolah mana saja dan berkumpul di bangunan kosong itu. Akan tetapi Rasman menduga para pelajar itu bolos dari sekolahnya. Rasman mengaku kerap ingin menegur para pelajar tersebut. Kemudian Rasman menyarankan pada instansi terkait yang bertanggung jawab pada proyek Rumah Sakit Pratama Mitra Belajen agar disediakan petugas keamanan. Alasannya banyak ruang kosong yang bisa digunakan oleh oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Sekedar informasi Tribuners, Rumah Sakit Pratama Mitra Belajen ini dibangun sejak tahun 2015 lalu oleh PT HK Utama. Sesuai kontrak dengan nomor 15 kontrak Rumah Sakit Pratama pada 9 November 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.566.800.000. Namun pada proses pengerjaannya terjadi tindak pidana korupsi yang terungkap pada 2018 lalu. Setidaknya ada 3 tersangka yang ditetapkan, diantaranya mantan Kadis Kesehatan Nrekang, Marwan, kemudian Sandi Dwi Nugraha dan juga Andi M. Kilat Karaka. Marwan adalah kuasa pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen. Kemudian Andi M. Kilat Karaka merupakan selaku dari Direktur dan juga Sandi Dwi Nugraha selaku kuasa direksi PT HK Utama.
Rumah sakit ini menjadi bangunan kosong yang berada di Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Timur mengungkapkan bangunan kosong ini kondisinya dipenuhi kotoran dan juga semak belukar di sekitar bangunan rumah sakit Pratama Mitra Belajen. Warga yang tinggal di belakang rumah sakit menyampaikan harapannya agar pembangunan proyek rumah sakit dapat dilanjutkan oleh Bupati terpilih. Raswan mengatakan sangat disayangkan apabila proyek rumah sakit ini tidak dilanjutkan. Alasannya, rumah sakit tersebut akan sangat membantu masyarakat nantinya yang ingin berobat. Warga kemudian menyampaikan harapannya kepada Bupati terpilih di Nrekang untuk dapat menindaklanjuti dan melanjutkan proyek rumah sakit yang nantinya akan berguna bagi masyarakat ini. Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa kondisi dari Rumah Sakit Pratama Sudu. Ini di sini Tribuners pernah ditemukan mayat atau orang meninggal.
Ini di sini Tribuners pernah ditemukan mayat atau orang meninggal. Ini di sini Tribuners pernah ditemukan mayat atau orang meninggal. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.